Pernah nggak sih kalian tuh ngerasain dimana kalian tuh udah kuliah dan capek-capek nyelesain kuliah kalian gitu kan, tapi ujung-ujungnya tuh kalian dapat pekerjaan yang nggak sesuai dengan jurusan kuliah kalian gitu. Hai guys, welcome to my channel. Balik lagi bersama aku, Nia Utami. Jadi di video hari ini aku mau sharing session aja deh ya sama kalian. Nah, aku yakin beberapa dari kalian ataupun banyak juga nih di antara kalian yang kayak pernah mengalami yang namanya ketika kalian itu kuliah tapi dapat pekerjaannya tuh malah nggak sesuai sama jurusan kalian kuliah gitu. Nah, di sini aku mau sharing pengalaman pribadi aku ya, karena sebelum aku mendalami profesi aku yang sekarang ini, memang dulunya aku sempat pernah kerja di mana pekerjaan ini memang nggak sesuai banget sama jurusan aku gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi kalau bicara soal jurusan kuliah, aku itu kan lulusan pendidikan bahasa Inggris, dimana kalau udah basically kita itu jurusan pendidikan, ya ujung-ujungnya seharusnya memang apply pekerjaannya adalah di bidang keguruan dong tentunya, biar ilmunya juga nggak kemana-mana gitu kan. Kemudian nih, aku kan seorang fresh graduate at that time gitu kan, akhirnya memutuskan untuk apply di salah satu tempat kerja, dimana itu juga salah satu tempat yang merupakan tempat kerjanya teman aku. Jadi kayak kita dapetin link dari teman gitu kan, bahwa lokasi mereka bekerja itu sedang cari karyawan kayak gitu kan. Nah, jadi aku apply dong gitu, padahal tuh dalam hati nggak ada expect buat diterima. Secara ini juga fresh graduate dan aku juga nggak berharap banget gitu kan, tapi ya kayaknya udah ditakdirkan untuk diterima di situ, dan akhirnya aku keterima gitu di posisi itu namanya apa ya, service advisor if I'm not mistaken. Ya, pekerjaannya tuh kayak serve pelanggan, dimana kita itu dengerin dulu keluhan pelanggan itu tentang ya car-nya, tentang mobil mereka. Kemudian kita akan ngarahin mobil mereka itu kepada mekaniknya dan mereka yang akan betulin gitu. Tapi itu kayak pelanggannya tuh lapornya ke kita dulu gitu, ada masalah apa mobilnya, pengennya mau diapain nih, atau mereka tuh punya kendala apa di mobilnya kayak gitu. Kita tuh bikin itunya, data-datanya dan segala macamnya. Jadi pekerjaan aku tuh kayak gitu. Nah, itu emang nggak sesuai banget tuh sama jurusan aku, dimana aku ngerasa ketika bekerja tuh kayak namanya juga masih baru ya, penyesuaian juga masih banyak banget, tapi malah aku kurang enjoy dengan pekerjaan aku ini gitu kan. Tapi pada saat memang gajinya itu kan lumayan ya, kalau dibandingin sama gaji aku pas jadi guru tuh malahan rentangnya bisa dibilang jauh gitu kan, masih lebih banyak pekerjaan aku yang sebelumnya gitu hasilnya. Tapi tuh kayak so far tuh aku nggak enjoy sama pekerjaan aku itu gitu. Aku ngerasa kayak ini bukan jalan aku deh kayaknya gitu kan, this is not my passion. Nah, ketika kalian tuh bekerja memang nggak sesuai sama jurusan kalian, itu kan ujung-ujungnya ya memang ada rasa yang kurang enak ataupun kurang nyaman sama diri kalian sendiri, kayak pengen mencari yang memang pas gitu kan sama diri kita sendiri. Oke, kita lanjut lagi ceritanya nih ya. Jadi pas aku kerja di salah satu tempat itu gitu kan, sebagai service advisor, ternyata pas 1 bulan tuh aku di rolling. Nah, aku di rollingnya itu change job desk gitu kan. Ketika aku jadi service advisor itu kan aku udah mulai menyesuaikan diri ya, karena itu kan udah jalan 1 bulan ya. Aku mau nggak mau walaupun ngerasa kurang nyaman ya, aku berusaha semaksimal mungkin aja deh kerja gitu kan. Tapi kemudian aku tuh tiba-tiba dipanggil ke HRD-nya, terus dibilang bahwa aku tuh mau di switch gitu, menggantikan posisi admin di bagian spare part ataupun di bagian suku cadang gitu ya. Dan itu bagian adminnya, dimana aku kan memang nggak suka basically hitungan-hitungan gitu ya. Aku masuk jurusan aku aja, jurusan bahasa Inggris itu karena memang nggak suka sama hitungan dan matematika dan segala macam kayak gitu. Tapi tuh ketika aku masuk di pekerjaan itu malah aku disuruh jadi admin. Nah, di situ udah mulai ngerasa makin nggak nyaman banget gitu ya. Kenapa nggak nyaman? Karena memang aku nggak suka hitungan-hitungan banget gitu loh. Karena jadi admin ini kan memang kita tuh berhadapannya sama komputer. Terus kita juga ngitung laporan-laporan bulanan, laporan harian, laporan mingguan yang mau dikirim-kirim kayak gitu kan. Jadi mau nggak mau nih belajar lagi. Yang awalnya udah adaptasi di bagian service advisor, tiba-tiba dipindahin, dan akhirnya mau nggak mau aku juga dipindahin. Kayak sempet juga sih komplain gitu kan, kenapa aku dipindahin, karena dulunya aku kan apply pekerjaan di sini kan maunya jadi service advisor gitu
gitu kan, aku nggak bisa jadi admin, tapi kayak atasannya bilang ya ini udah bagian dari lingkungan sini gitu, udah tempat pekerjaannya tuh bisa aja nge-switch kamu jadi di bagian mana aja gitu, as long as kalau kamu masih mau kerjanya di tempat ini. Jadi dah semenjak saat itu aku udah makin nggak enjoy sama pekerjaan aku gitu guys. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasain kayak gini? Jadi tuh kayak kita tuh melakukan suatu pekerjaan tuh bukan karena kita tuh mau ataupun kita emang seneng, tapi malah ujung-ujungnya kita tuh terpaksa. Karena memang pekerjaan itu tuh bukan not your bukan jadi passionmu gitu. Dan aku ngerasain hal itu banget ketika aku bekerja di situ. Sampai pada akhirnya mungkin karena doa aku juga dikabulkan gitu kan ya. Ya aku juga sadar sih dimana cari pekerjaan di masa-masa itu tuh emang sulit banget. Nah, sampai pada akhirnya memang aku mendapatkan surat di mana kontrak aku tuh habis gitu kan, dan nggak diperpanjang. Nah, kayaknya satu sisi memang sedih sih, kayak aku juga ngerasa kinerja aku kayaknya nggak bagus banget ya sampai kontrak aku tuh nggak diperpanjang. Tapi aku mulai untuk positive thinking, mungkin this is not my way gitu kan, this is not my path, dan mungkin Allah udah nyiapin yang terbaik buat aku setelah ini gitu. Jadi ya akhirnya aku keluar, bukan resign sih ya, jadi akhirnya aku berhenti dan juga mulai balik lagi ke kampung halaman aku, nggak lagi di kota ya, dan juga langsung mencoba-coba mencari pekerjaan yang memang sesuai sama jurusan kuliah aku. Oke, next, jadi ketika aku udah pulang ke kampung halaman lagi, jadi di sini aku tuh emang udah mencoba melempar sana sini ya surat lamaran pekerjaan, dimana fresh graduate itu emang susah banget cari pekerjaan ya, karena kita tuh dianggap kayak nggak punya pengalaman, apalagi kalau modelan aku ya waktu kuliah dulu nggak ada ikut organisasi atau apapun, jadi nggak ada nilai jual yang tinggi ya pokoknya kalau mau apply pekerjaan. Dan aku sadar akan hal tersebut gitu, kayaknya itu salah satu kesalahan juga ketika aku kuliah dulunya jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja. Jadi ketika ingin melamar pekerjaan tuh bukan masalah IPK doang sih, tapi lebih ke skill yang kamu punya gitu loh. Terus ketika udah melempar sana sini, memang itu sempat beberapa bulan ya aku down banget karena nggak ada yang manggil nih, nggak ada pekerjaan yang mau menerima gitu kan aku. Dan aku di sini kayak udah memutuskan gitu kan, aku udah apply dimanapun, memang pengen banget kerjanya di bank. Ya aku ngelempar sana sini gitu kan, lamaran pekerjaan di bank, tapi ya mungkin Allah tidak menghendaki aku di jalan itu ya. Makanya setiap aku ngelamar di bank itu kayak kalau udah di tahap interview ataupun di tahap yang kedua ataupun ketiga ataupun pertama gitu, itu selalu gagal. Itu benar-benar real pengalaman aku. Jadi kayak sampai sekarang mau coba bank pun udah nggak bisa lagi kan, udah usia aku itu, dan kayaknya aku udah stop di situ kayak gitu, karena Allah mungkin nggak ngizinin aku ya di jalan di bank itu tadi. Jadi sampai pada akhirnya mungkin karena awalnya tuh memang aku nggak mau jadi guru ya, aku sendiri yang bilang kayak ya udahlah gitu kan, mau pekerjaan apapun terserah tapi jangan jadi guru gitu. Tapi ujung-ujungnya mungkin mulai berpositif thinking ya, Allah mungkin ngasih aku jalan memang untuk menjadi seorang guru. Nah sampai pada akhirnya aku tuh mulai masukin lamaran tapi khusus di bidang keguruan. Jadi mulai masukin ke instansi, sekolah gitu kan. Udah banyak juga yang interview, ada beberapa yang memang gagal karena persiapan aku yang kurang matang juga gitu kan. Kemudian ya pada akhirnya aku keterima di sekolah aku ini ya, sekolah yang sampai hari ini bisa membawa aku ke beberapa tempat yang menurut aku banyak banget benefitnya, yang aku ngerasa bahwa inilah jalan yang sesungguhnya yang memang Allah pilihkan kayak gitu. Jadi ketika kamu betul berpositif thinking dan ngerasa ini adalah yang terbaik buat kamu, Allah pasti akan memudahkan seluruh langkah kamu. Ya sebaliknya ketika kamu bilang aku nggak mau jadi guru, aku nggak mau nih pekerjaan ini gajinya kecil, tapi tuh kamu nggak tahu bahwa pekerjaan ini yang sebenarnya lebih baik buat kamu dapat pahala mungkin kan gitu. Kita tuh harusnya memang berpositif thinking gitu, nggak usah yang kayak mikirnya macam-macam, apa pekerjaan ini pasti nggak bikin kaya ya, emang iya gitu, tapi itu nggak usah sampai yang negative thinking lah tentang pekerjaan kamu sendiri. Sampai pada akhirnya memang ketika aku jadi guru aku ngerasain banget keberkahannya gitu, dimana aku tuh menjadi guru itu kan punya prinsip ya. Ketika aku udah mendalami pekerjaan ini, aku punya prinsip dimana aku ingin mengembangkan diri aku nggak pengen jadi guru yang gitu-gitu aja.
aku nggak pengen jadi guru yang, karena kita itu kan secara kita guru adalah sebagai seorang role model, kita harus memberikan contoh kepada murid kita gitu kan. Jadi aku ingin selalu jadi guru yang gaul, mengikuti zaman, dan juga bisa sekaligus menjadi seorang public figure yang memang bisa memberikan dampak yang positif kepada orang lain. Sampai pada akhirnya ketika aku mengajar, dan itu mengalami masa pandemi ya guys, dalam masa pandemi tersebut aku berpikir bahwa kayaknya aku nggak bisa nih jadi guru yang cuma gini-gini doang. Buat aku juga pasti butuh melihat gurunya tuh seperti apa, tapi gimana caranya nih gitu kan. Secara ini juga masa pandemi, sampai akhirnya aku memutuskan untuk bikin channel YouTube, dan akhirnya aku mengajar melalui video-video yang aku kasih, dan alhamdulillah tuh responnya positif gitu. Nah, sampai pada akhirnya aku tuh merasa sangat-sangat enjoy dengan pekerjaan ini, dan this is my passion. Akhirnya aku menemukan diri aku di bidang ini gitu. Aku menemukan pekerjaan ini, dan aku merasa jadi guru ini walaupun gajinya memang hanya bisa dibilang untuk beli skincare gitu masih tercukupi ya. Kita tuh yang penting tuh ngerasain enak gitu loh, nggak ada beban, kita nggak terpaksa ngelakuinnya. Dan inilah yang kamu cari-cari selama ini. Karena ketika jadi guru honorer ya, sekalian itu juga bisa melakukan pekerjaan yang lainnya kayak gitu. Nah, aku sendiri bisa jadi YouTuber, aku sendiri bisa sempat bikin video, aku sendiri juga ya bisa melakukan banyak hal lah sambil berkreasi di samping dari profesi aku sebagai guru. Jadi yang namanya pekerjaan yang sesuai sama jurusan kuliah kalian itu nggak semuanya buruk kok. Banyak yang memang baik gitu. Dan juga kalau memang pekerjaannya itu nggak sesuai sama jurusan kalian, nggak berarti itu selalu buruk gitu. Kalian tinggal nyesuaiin aja, dan kalian yang analisis sendiri. Apakah aku tuh memang nyaman sama pekerjaan aku ini? Apakah aku mendapatkan kebahagiaan dari apa yang aku lakukan? Apakah aku menemukan jati diri aku yang sesungguhnya di pekerjaan aku ini? Karena pekerjaan itu kan adalah sesuatu yang kalian lakukan terus menerus ya. Secara nggak langsung kamu harus menemukan rumah kedua bagi diri kamu. Karena kamu nggak selalu di rumah, kamu juga berada di tempat kerja. Jadi gimana caranya tempat kerja kalian itu memberikan efek yang benar-benar nyaman buat kalian sendiri. So, yang namanya pekerjaan, intinya ya, sekali lagi aku bilangin bahwa pekerjaan yang nggak sesuai sama jurusan itu nggak semuanya buruk, tapi nggak semuanya juga baik. Kalian silakan sesuaikan aja, dan pekerjaan yang memang sesuai sama jurusan kuliah kalian itu nggak semuanya buruk, tapi kalian juga harus memandang sisi positifnya seperti apa. Jadi buat kalian yang di luar sana yang masih stuck, bingung, ataupun masih ragu-ragu dengan pekerjaan ataupun jurusan kuliah kalian, silakan kalian pikirkan baik-baik ya tentang kenyamanan hati kalian sendiri, bagaimana dalam menghadapi situasi di dunia pekerjaan kalian tersebut. Well guys, aku rasa itu dulu ya untuk video aku hari ini, sharing sessionnya. Semoga video ini bisa jadi referensi ataupun bermanfaat ya buat kalian semua. Ataupun kalau kalian punya pengalaman pribadi nih tentang pekerjaan dan juga jurusan kuliah kalian gitu, kalian bisa tinggalkan komentar kalian di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like juga videoku yang satu ini. See you again on my next video.